Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswi D3 Kebidanan Universitas Muslim Indonesia akan menampilkan konseling pelayanan KB. Waalaikumsalam. Silakan duduk Ibu Dek. Perkenalkan, nama saya dengan Bidan Selendang, biasa juga dipanggil dengan Bidan Endang. Kalau boleh tahu Ibu atas nama siapa? Saya Sasi Bidan. Baik Bu, ada yang bisa saya bantu? Gini Bidan, saya dan juga suami berencana ingin menunda kehamilan. Dan itu saya ingin menggunakan KB, tapi saya masih bingung KB apa yang cocok untuk saya. Maaf sebelumnya Ibu, kalau boleh tahu suami Ibu di mana ya? Maaf Bidan, suaminya lagi berada di luar kota. Baru beberapa hari setelah kakak ipar saya melahirkan, kakak saya telah pergi lagi ke luar kota. Jadi saya menemaninya datang ke sini untuk konsultasi Bidan. Begitu ya Dek, baiklah. Sebenarnya dalam hal ini saya memerlukan kehadiran suami ibu agar ibu serta suami dapat sama-sama paham mengenai alat kontrasepsi sehingga kalian dapat memutuskan penggunaan KB mana yang akan diambil. Tapi maaf sebelumnya, kalau boleh tahu ibu sudah hari keberapa masa nifasnya? Iya maaf Bidan, tapi kata suami saya yang mana yang cocok untuk saya itu saja yang saya ambil. Oh iya Bidan, masa nifas saya baru 14 hari. Oh iya, baiklah, tidak apa-apa Ibu. Nanti pertemuan berikutnya saya harap Ibu datang kembali bersama suami ya. Baiklah Bu, saya akan menjelaskan mengenai alat kontrasepsi, jenis alat kontrasepsi. Yang pertama KB. KB suntik. KB suntik ada dua macam Ibu. Ada yang 1 bulan dan ada yang 3 bulan. Yang 1 bulan itu Cyclovir. Jenis yang kedua itu Ibu Depo-Progestin dan Depo-Prevera. Untuk kekurangan dan keuntungannya Ibu biasa tergantung pada Ibu. Yang contohnya itu terkadang ada yang memakai KB suntik bisa menaikkan berat badan dan biasa juga timbul jerawat. Bahkan yang contoh keduanya itu terbalikan dari itu semua. Ada yang memakai KB suntik itu berat badannya turun dan tidak menimbulkan jerawat. Nah, hal tersebut itu seperti yang saya jelaskan tadi, itu tergantung dari ibu sendiri. Kemudian yang kedua itu KB pil. Sebelumnya saya ingin bertanya, apakah adik bayi ini menyusu pada ibu atau menggunakan susu formula? Iya Bidan, saya memberikannya ASI bukan susu formula. Oh begitu ya Bu, baiklah saya lanjutkan mengenai KB pil. KB pil ini ada 2 jenis. Yang pertama ada pil progestin. Pil ini sangat cocok untuk ibu yang ingin menyusui. Kemudian yang kedua itu pil kombinasi. Pil ini sangat bila diminum setiap hari dan bila berhenti meminumnya dapat terjadi kehamilan. Tapi hal tersebut atas izin Allah. Kalau misalkan kita memakai pil menggunakan alat kontrasepsi, tapi kalau Allah berkehendak ingin memberikan kita memberikan kita kepercayaan, itu tidak bisa diganggu gugat ya Bu. Iya Bidan. Baiklah Bu, saya lanjutkan ya Bu. Untuk kelebihannya itu tidak mengganggu hubungan intim dengan pasangan, bisa digunakan segala usia. Kesuburan segera kembali setelah dihentikan. Ketika itu dihentikan untuk pemakaian KB pilnya, maka kesuburannya itu akan kembali normal dan dapat mengatur siklus haid. Jadi siklus haidnya itu akan teratur. Sedangkan untuk kekurangannya itu pada 3 bulan pertama bisa merasakan mual, perdarahan, atau bercak darah, terutama jika lupa atau terlambat minum pil. Bisa merasa sakit kepala ringan juga Ibu, bisa kalau kita pakai itu. Ini dari kekurangannya ya Bu, Ibu bisa merasakan sakit kepala ringan. Berat badan juga bisa naik. Kemudian biasanya haid akan
terhenti. Bisa kalau ibu menggunakan KB pil itu yang 3 bulan ya Bu, itu bisa menyebabkan terhenti haidnya. Kemudian ada juga KB implan. KB implan ini ada beberapa juga jenis. Yang terbiasanya itu Norplan, Implanon, Indoplan, Sinoplan, dan Gadenen. Efek samping dari penggunaan selama menggunakan KB implan ini 3 bulan sampai 6 bulan. Pertama dari pemakaian, bertambahnya hari-hari perdarahan dalam satu siklus haid ya Bu. Kemudian berkurangnya panjang siklus haid dan aminor ini rasa sakit ketika datang bulan itu perut biasanya ada rasa nyeri ya Bu. Kemudian jenis KB terakhir itu IUD. IUD ini suatu alat atau benda yang dimasukkan ke dalam rahim. Itu yang dimasukkan IUD, benda atau alat ya yang dimasukkan ke dalam rahim ibu. Ini sangat efektif dan reversibel. Efektif dan reversibel dalam jangka pemakaiannya itu lama atau panjang. Kemudian dapat dipakai oleh semua usia perempuan reproduktif. Tingkat keefektifannya juga tinggi, yaitu 92 sampai 99%. Oleh sebab itu banyak ibu yang memilih menggunakan KB IUD karena biasanya ibu ini ingin menunda kehamilannya atau mengatur jarak anaknya ya dari 1 tahun atau 2 tahun. Kemudian ada mekanisme kerja IUD. Yang pertama itu menghambat kemampuan sperma untuk masuk ke tuba falopi. Jadi kalau ibu sudah menggunakan ini bisa menghambat sperma masuk ke dalam tuba falopi ibu. Kemudian yang kedua itu mempengaruhi fertilasi sebelum ovum mencapai kafum uteri. Kemudian yang terakhir itu memungkinkan untuk mencegah implementasi telur ke dalam uterus. Untuk jenis IUD sendiri sangat banyak Bu, ada Lipeslob, kemudian Safety Coil, kemudian juga ada Dana Super Copper T, kemudian ada Copper 7 Rutiol, kemudian ada Progesteron IUD. Jadi bagaimana Bu? Apakah sudah dimengerti dengan penjelasan saya yang saya berikan Ibu? Ya, saya sudah sangat mengerti. Ternyata KB itu banyak jenisnya. Ada KB suntik, KB pil, implan, serta IUD. Dan efek sampingnya pun hanya sementara. Dan semuanya juga menyebabkan perubahan pada siklus haid. Tepat sekali Bu. Jadi apakah Ibu sudah mempunyai pilihan KB mana yang Ibu cocok untuk Ibu? Saya jadi bingung bidan KB yang mana yang saya mau pakai. Kalau boleh saya coba diskusi lagi ya bidan sama suami saya. Baiklah Bu, nanti datang saja kembali dengan suami. Nanti saya jelaskan kembali kepada suami Ibu agar Ibu dan suami juga dapat memutuskan KB mana yang akan digunakan. Ya bidan, insya Allah saya dan suami akan datang kembali. Terima kasih atas penjelasannya. Iya Bu, sama-sama. Adik bayinya juga sepertinya sudah sangat haus ya Bu, dan ingin sekali untuk tidur Bu. Iya bidan, kok begitu kok informasi jawab. Iya Bu, hati-hati di jalan ya Bu. Iya bidan, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu ya Ibu. Iya, hati-hati di jalan Ibu. Itulah tadi penampilan konseling pelayanan KB. Bila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.